Puji Tuhan, kita akan sambut juga 3 saudara kita yang akan menyerahkan hidupnya bagi kebenaran, bagi Yesus Kristus. Yaitu kita sambut Andreas Pranata Aditya Hadi, Harjanto dan Lukas Sumiati. Mari kita berikan tepuk tangan buat 3 saudara kita yang akan hari ini menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus melalui baptisan air pada hari ini. Kita baca Yesaya 62. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Allah. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Semua mantap katakan amin. Sekali lagi, adakah saudara dan saya mempersiapkan diri dengan baik untuk menyongsong karya pemulihan Tuhan? Maka tema khotbah yang saya sampaikan pagi hari ini adalah hiduplah berpegang teguh kepada janji-janji Allah. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini hal yang sangat penting untuk kita pahami. Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah untuk melakukan karya terbesar, yaitu karya pemulihan bagi umatnya.
Dengan cara apa dia datang? Untuk memulihkan keadaan umatnya yang berdosa, yang putus hubungannya dengan Allah, yang sudah hilang gambar Allah pada dirinya. Manusia hidup dalam belenggu dosa, sehingga hidupnya susah, hidupnya melarat, hidupnya sungguh menjadi terhina. Tuhan tidak membiarkan hal ini terus terjadi seperti yang telah dinyatakan kepada bangsa pilihannya, yaitu Israel. Ketika mereka hidup di negeri Mesir, Allah mendengar jeritan mereka. Erang mereka Tuhan mendengar dan Allah turun untuk menyelamatkan bangsa pilihan. Dengan dikeluarkannya bangsa pilihan itu dari Mesir untuk menuju ke negeri perjanjian. Namun sebelum masuk ke negeri perjanjian, bangsa itu harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah dari semulanya ketika tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa, dalam keterpurukan, dalam belenggu, Allah sudah merencanakan bagi umatnya yaitu kemerdekaan yang sejati. Benar-benar dibebaskan dari dosa, dari akibat dosa, dari hukuman dosa, dari kutuk. Segala ikatan-ikatan yang pernah mengikat bangsa pilihan Allah, Allah mau supaya umatnya benar-benar dibebaskan. Itu karya pertama yang dilakukan untuk menuju kepada pemulihan. Dosa dan akibat dosa. Noda-noda kehidupan disucikan. Karena tidak ada upaya manusia yang sanggup bisa menyelesaikan dosa dan akibat-akibat dosa dengan cara manusia. Mau sehebat apapun, bahkan mau mati untuk dosa, tidak ada seorang pun yang dapat berkenan di hadapan Allah. Mau dengan cara apapun yang dilakukan oleh manusia, mungkin menyengsarakan dirinya untuk supaya mendapatkan belas kasihan Tuhan, tidak juga menyelesaikan pemulihan itu. Karya pemulihan pertama yang Tuhan lakukan adalah dengan Dia datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa manusia dan menderita dan rela mati di atas kayu salib. Mati dikuburkan, hari ketiga Dia bangkit. Bukan saja dosa yang dihapuskan, bukan saja hukuman yang dihapuskan, tapi maut pun sudah dikalahkan. Untuk sungguh-sungguh saudara dan saya merdeka, dan sungguh merdeka. Bukan hanya untuk selama hidup dalam dunia, tapi sampai membawa hidup pada hidup yang kekal. Kembali berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Masalahnya sekarang kita sudah menjadi umat penerima janji. Bahwa hai bangsa pilihanku, aku akan mengeluarkan engkau dari negeri Mesir, negeri perbudakan. Dan aku bersumpah memberikan negeri perjanjian kepadamu, satu negeri yang limpah dengan susu dan madunya. Itu janji yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Pertanyaannya, adakah bangsa Israel mau mengingat-ingat akan janji itu? Adakah dalam semua aspek kehidupannya mereka berpegang teguh kepada janji Allah atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Allah harus mengizinkan bangsa Israel harus hidup berjalan selama 40 tahun di padang gurun, adakah bangsa itu tetap berpegang pada janji Allah atau tidak? Demikianlah juga bagi saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 telah memberikan janji supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak lebih binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya adalah, adakah saudara dan saya sekarang hidup, bekerja, berbisnis, membangun rumah tangga, berkarier, dan beribadah, melayani, adakah kita berpegang teguh kepada janji Allah? Adakah setiap saudara dan yang sekarang sedang mengalami banyak tantangan, ibaratnya saudara sedang berjalan di padang gurun yang tidak bisa menabur, yang tidak pernah menuai, yang tidak tahu jalan yang harus kita tempuh. Tetapi Allah yang setia untuk selama-lamanya memimpin bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Dialah Tuhan yang setia untuk selama-lamanya. Berikan terlebih dahulu tepuk tanganmu. Adakah saudara dan saya yang berjalan di padang gurun hari-hari ini
Seringkali hamba Tuhan memberikan satu pengertian bahwa padang gurun kita sekarang ini sebenarnya adalah hidup kita di tengah dunia sekarang ini. Amin. Kalau ada kesukaran, ada masalah, ada keterpurukan, adakah saudara dan saya masih berpegang teguh kepada janji-janji Allah? Sebab barang siapa yang hidup berpegang pada janji-janji Allah, berdoa atas dasar janji Allah, bersembahyang atas dasar janji Allah, beribadah oleh karena janji Allah, melayani oleh karena janji Allah, saya percaya saudara dan saya akan memiliki pengharapan yang teguh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan kita apakah kita hidup berpegang teguh pada janji-janji Allah. Sebab hanya saudara dan saya yang hidup berpegang teguh pada janji Allah, kita akan memiliki pengharapan yang teguh, yang kuat. Ibrani mencatatnya sebagai apa? Pengharapan kita ini sebagai sauh yang sudah dilemparkan sampai di belakang tabir. Yang artinya bukan saja pengharapan kita akan menyelesaikan masalah duniawi kita, masalah-masalah keuangan kita, makan, minum, rumah, apapun juga. Selama kita hidup dalam dunia sekarang ini. Tetapi janji Allah yang diberikan kepada kita, memberikan kepada kita pengharapan. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah kita selama hidup dalam dunia, tetapi telah memberikan jaminan sampai kepada hidup yang kekal. Kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekarang bagian berikut. Di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu ketika kita harus menerima hukuman. Karena apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Lebih baik kita tuai hari ini daripada kita tuai nanti setelah kita tinggalkan dunia. Amin. Ada waktu di mana kita harus menuai. Ada waktu kita menangis, ada waktu kita akan tertawa. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel, karena ketegaran hatinya, oleh karena kebebalannya, oleh karena pemberontakannya, Allah menghukum mereka. Tetapi tidak selamanya Allah menghukum. Setiap kali dia menghukum, di dalam hukuman itu ada karya pemulihan. Kalau ini kita ngerti, saya percaya kita tidak akan pernah ada seorang pun yang putus asa. Bahkan saudara akan berani kalau saudara sedang terpuruk, katakanlah dalam bisnis, sehingga saudara menjadi susah, biasanya makannya itu, waduh, ya di tempat-tempat yang mewah, sampai lebih-lebih luar biasa, dan diberi kesempatan Tuhan, saudara tempe aja nggak punya. Ya, beras nggak punya. Kalau toh saudara sudah mengerti tentang rencana Tuhan, pada dalam hukuman ada pemulihan Tuhan. Saya percaya saudara tidak akan berkata, Tuhan aku tidak kuat. Tapi saudara pasti akan berkata, lanjutkan Tuhan. Sebab aku percaya, Engkau yang sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Maka apa yang digambarkan dalam Yesaya 62 ini adalah saat di mana Allah berjanji menggenapi pemulihan itu. Bagi bangsa pilihan Allah, bagi saudara dan saya yang percaya kepada karya pemulihan, kepada janji Allah, dikatakan dalam firman-Nya, oleh karena Sion aku tidak akan berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Allah berjanji akan memulihkan Sion. Bahkan Allah berjanji akan datang kedua kalinya di Sion. Bahkan dari Sionlah kemuliaan Allah, Sang Raja kemuliaan itu akan dinyatakan kepada dunia. Demikian juga berbicara tentang Yerusalem, kota kudus Allah. Yang pernah diporak-porandakan, dihancurkan berulang-ulang kali. Tetapi Tuhan tetap berjanji bahwa Yerusalem akan dipulihkan. Makanya pemazmur Daud di Mazmur 122, dia selalu berdoa atas dasar janji Allah untuk terjadinya pemulihan atas Israel. Dan dijanjikan dalam Mazmur 122, kalau saudara berdoa untuk datangnya pemulihan atas Yerusalem, maka saudara pun akan menerima berkat pemulihan. Berikan tepuk tangan. Haleluya.
Kita baca terlebih dahulu Mazmur 122. Supaya apa saudara? Kalau kita hidup, memang hidup berpegang pada janji Allah. Saudara hiduplah dalam rumah tangga, melakukan tugas rumah tangga, pekerjaan, bisnis. Apapun juga, bahkan berdoalah karena janji Allah. Bersembahyanglah karena janji Allah. Beribadahlah karena ada janji Allah di sana. Kalau saudara ditanya, Pak, saya lihat hari Minggu sudah datang ke gereja. Selasa masih datang MK. Apa itu MK, Pak? Rebo masih datang lagi ke gereja. Jumat pengajaran. Sabtu doa puasa. Ada apa sih? Memang gereja itu akan memberikan jawaban atas hidup saudara. Bukan hanya jawaban atas masalahku sekarang. Tapi dia telah menyediakan bagiku hidup yang kekal. Berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Jadi untuk itulah kita hidup. Saya dan saudara berdoa karena ada janji di dalamnya. Saya dan saudara melayani karena ada janji di dalamnya. Amin. Maka kalau berdoa, berdoalah atas dasar janji. Jangan dengan kata-kata yang mulu-mulu, yang indah-indah. Tapi kalimat yang ada di dalamnya, biarlah itu sudah ambil dari firman Tuhan. Mantap, firman Tuhan ada kuasa. Apalagi diucapkan oleh orang yang punya iman. Apa yang kau katakan, itulah yang jadi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wah, seneng loh. Kalau saudara mengajak orang, mari ke rumah Tuhan. Tapi kalau ada saudara yang mengajak saudara, ayo ke night club. Iya juga sih, kepingin juga sih. Ya. Tapi jangan kemudian berkata, ayo kita ke rumah Tuhan, ayo ke gereja. Alah, sok rohani. Dikatakan di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan, aku bersuka cita. Ketika aku mendengar apa yang dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk persembahkan syukur. Untuk apa kita berdoa? Untuk kita memuji-muji Tuhan. Luar biasa. Amin. Lanjut. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu ya Yerusalem. Karena yang namanya rumah Tuhan itu Yerusalem, saudara. Ya. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel, bagi umat pilihan. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada dalam lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Saudara yang kasih Tuhan, tadi saya katakan di depan bahwa Yesus datang pertama kali adalah untuk melakukan karya pemulihan, mengampuni dosa-dosa kita manusia. Untuk kedua kalinya Yesus datang adalah dia datang sebagai Raja kemuliaan, datang sebagai hakim. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, pemazmur Daud sudah memberikan inspirasi kepada kita, menolong kita untuk kita berteguh dalam pengharapan. Berdoa ya bagi janji Allah, pemulihan atas Sion, pemulihan atas Yerusalem. Supaya apa yang akan direncanakan oleh Allah, bahwa kursi-kursi pengadilan yang ada di kota Yerusalem itu benar-benar akan digenapinya. Berdoalah bagi Yerusalem, berdoalah atas janji-janji Allah. Saudara punya masalah tentang sakit penyakit, berdoa atas janji Allah. Soal sakit penyakit, soal kesembuhan. Saudara bisa mengambil contoh yang ada di dalam firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perjanjian lama contohnya dalam Yeremia 17 ayat berapa di sana dikatakan bahwa sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Mungkin saudara pakai ayat di Mazmur 103 ayat ketiga. Akulah yang mengampuni segala dosamu dan aku yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Amin. Lalu saudara berdoa, ya Tuhan ampunilah segala dosaku. Saya percaya penyakit saudara pun disembuhkan. Masih banyak lagi. Ya. Kalau saudara, katakanlah saudara sedang dalam kekeringan, dalam soal keuangan dan sebagainya, saudara tinggal berkata, Allahku yang memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Berikan
Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 19. Saudara berdoa. Ya. Dan ketika dia akan datang untuk kali yang kedua, dia akan datang sebagai Raja kemuliaan. Lalu mungkin ada yang bertanya, kalau dia datang, kita sedang menyongsong kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Ternyata dia datang sebagai hakim. Lalu kapan waktu pemulihan itu? Kisah para Rasul pasal 3 ayat 21. Kapan waktu pemulihan itu? Waktu pemulihannya adalah ketika Yesus masih tinggal di surga. Inilah waktu pemulihan. Kita baca di depan kita 1, 2, 3. Kristus harus tinggal di surga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum dia datang, dia berkarya untuk melakukan pemulihan. Yang percaya sekali kata amin. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana kita bisa beroleh pemulihan itu? Maka ini tergantung sikap saudara dan saya. Saya ulangi, bagaimana kalau ini memang masa pembangunan, ini masa restorasi, ini masa pemulihan, ini masa penggenapan janji Allah. Bagaimana saya bisa mendapatkan jatah pemulihan itu, pembangunan itu, restorasi itu. Bagaimana? Tergantung sikap. Sikap diawali dengan iman. Saudara dan saya percaya atas segala firman Allah. Percaya. Kita harus berdiri di atas dasar yang benar, yaitu hidup sebagai orang yang beriman. Ketika saudara berjalan, katakanlah ke barat, ke timur, ke selatan, tergantung tujuan saudara. Saudara sedang berjalan menuju kepada pengharapan. Di sana ada pengharapan Tuhan, di sana ada penggenapan janji Allah. Jangan pernah bergerak, jangan pernah melakukan pekerjaan, jangan pernah melakukan bisnis apabila saudara di dalam pekerjaan dan bisnis itu tidak memiliki pengharapan. Itu adalah kegiatan sia-sia. Ada apa kamu kok bekerja begini? Iseng aja. Nggak ada tujuannya. Kenapa saudara datang ke gereja? Saudara jawab, di dalam Kristus ada pengharapan. Mengapa kamu melayani? Kamu kan lagi susah. Kenapa kamu melayani? Ngapain kamu nggak ngurusin persoalanmu sendiri? Kamu kan masih repot, kamu masih banyak utang. Tapi aku lihat kamu rajin itu ikut makan siang gratis, ikut bagi-bagi ke sana. Saudara menjawab, apa yang aku lakukan ini di dalamnya ada pengharapan. Karena di dalamnya ada janji Allah. Dan aku percaya janji Allah pasti digenapi. Saudara, untuk ini baca dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Maka bagian yang penting sekarang adalah bagaimana sikap kita. Sikap kita jangan santai, sikap kita jangan menyerah, sikap kita jangan saudara acuh tak acuh. Dikatakan sana diajarkan oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Aku bergerak, aku berdoa, aku sembahyang, aku melayani, tidak berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang dapat menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ketika kita sudah sungguh-sungguh bertobat, menyadari akan kesalahan kita dan kita percaya akan pengakuan dosa kita, kita pasti sudah diampuni oleh dosa, oleh Tuhan karena dosa kita. Maka sekarang jangan tenger-tenger, jangan leyeh-leyeh, jangan tenguk, jangan sampai detik demi detik saudara tidak tahu apa yang harus saudara kerjakan. Kalau saudara
pernah mendengarkan tentang seputaran terakhir ini kan akan ada undang-undang santet. Saya pikir memang kurang kerjaan ya toh, sampai santet tuh mau dimasukkan undang-undang coba. Tapi dalam perbincangan talkshow di televisi ada pertanyaan-pertanyaan menarik. Mereka mengundang para pakar ya di situ, lalu ada tentang santet, ada. Lalu siapa itu yang biasanya jadi sasaran? Ada orang yang di jalan, di kerumunan, di pasar, mau antre, masuk bis dan sebagainya, dicaplek, plek, tahu-tahu enggak sadar ya. Siapa mereka yang jadi korban biasanya? Jawabnya tegas loh itu, para pakar itu ngomong apa? Mereka yang ngelamun, yang tengok-tengok, ya, yang enggak punya tujuan hidup itu jadi korban. Blank, kosong. Ndelahom. Wah, lesu ya kurang krungu ndelahom. Zaman laku sekolah kuliah itu dengar sering kali ndelahom, bocah ndelahom. Iki pacarmu, seneng ndelahom. Eling, terima kasih. Bu. Asal tidak ada di antara kita yang ndelahom. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan. Haleluya. Siapa yang jadi korban adalah mereka yang tengok-tengok, yang ngaplo. Atau tidak ada tujuan hidup. Senengannya menyendiri. Orang pada kerja bakti dia tengok-tengok, layah-layah. Senengannya mung sambat, ngeluh. Ya, merono, merene. Hanya berkeluh kesah. Ini yang jadi korban. Tapi kalau saudara percaya bahwa dosamu sudah diampuni, saudara tidak akan berdiam diri. Paling tidak saudara pasti berdoa. Berpegang janji Allah. Berikan tepuk tanganmu, haleluya. Tidak berdiam diri ini berbicara melibatkan 3 pihak, 3 unsur dalam hidup kita. Yaitu roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Roh kita tidak tinggal tenang, kita terus berdoa terus. Saudara lihat bagaimana itu sudah ribuan tahun bangsa Israel berdoa di tembok ratapan. Sampai saya percaya untuk mereka pun segera akan datang keselamatan. Amin. Tekun luar biasa. Dan doanya mereka itu dengan gerakannya seperti ini. Ya, artinya percaya kepada janji Allah. Percaya kepada setiap firman Allah. Percaya pemulihan pasti akan terjadi. Di samping sekaligus hormat kepada sang raja. Amin. Berdoa terus, berdoa. Sembahyang terus, ibadah terus, layani terus. Jangan tinggal tenang. Amin. Jangan berhenti, jangan berdiam diri. Terus. Dengan catatan setelah saudara minta ampun atas segala dosa. Setelah saudara percaya bahwa dosamu sudah diampuni. Percaya saja. Maka sekarang mulai. Menaruh harap bahwa Tuhan akan memulihkan. Restorasi segera terjadi. Pemulihan segera terjadi. Amin. Boleh kembali tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Haleluya. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Dan suara raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru. Yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jangan suka nyebut-nyebut dan memberi nama sendiri, tapi biar Tuhan yang menyebutnya. Amin. Ya. Dan di situ dikatakan dilihat oleh bangsa-bangsa dan raja-raja, oleh bangsa-bangsa dan para pemimpin-pemimpin akan melihat kebenaranmu. Ketekunanmu itu akan membawa kepada penggenapan janji Allah. Dan sampai semua itu digenapi. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Ayat 3, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan lagi disebut yang ditinggalkan suami. Dan negerimu tidak akan lagi disebut sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Mengapa disebutkan bersuami? Artinya Tuhan menghapus aibmu. Tuhan tidak akan lagi mempermalukanmu. Amin. Sejarahnya itu dari Palestina, saudara. Kalau ada orang diceraikan itu adalah aib. Tidak bersuami itu aib. Ya, dengan pengertian perceraian ya, bukan ditinggal mati. Saudara, tetapi karena ditinggalkan,
Bangsa Israel pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan adalah mempelainya, Tuhan adalah suaminya, ditinggalkan. Pemulihan itu berarti menjadikan bangsa pilihan Allah tidak lagi ditinggalkan, tetapi menjadi yang bersuami. Ya, kalau memakai bahasa aslinya disebutkan sebagai beulah. Beulah itu artinya aibnya dihapuskan, tidak dipermalukan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Tetapi lebih dari itu, percaya saudara kalau sudah minta ampun pada Tuhan dan tidak lagi hidup dengan cara hidup yang lama, saudara doa, sembahyang, beribadah, melayani, berdirilah teguh, hiduplah dalam pengharapan. Jangan pesimis, tetapi optimis, teguh berdiri. Saudara adalah orang-orang yang sudah dihapuskan aibmu dan Tuhan sudah berkenan kepada hidupmu. Yang percaya berikan tepuk tangan. Ya. Dan kalau saudara juga butuh tahu tentang bahasa Ibraninya tentang berkenan, itu hebzibah. Yang artinya apa? Tuhan melupakan dosa yang ada. Mazmur 32 ayat pertama mengatakan apa? Berbahagialah orang yang dosanya tidak diingat-ingatnya lagi. Bahkan kita ini orang-orang yang cuma dosa dihapuskan. Setelah dosa dihapus malah kita diangkat jadi anak, kita diangkat menjadi pewaris. Itu yang disebut berkenan. Enggak bisa pun dipercaya oleh Tuhan. Enggak patut pun diangkat oleh Tuhan. Ini tindakan Tuhan. Semua bukan oleh kuat dan gagah kita. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Dan saudara, apa artinya tadi? Saya ingin katakan, maka sekarang kalau saudara sudah nyata-nyata sudah siap untuk dipulihkan, saudara nyata-nyata sudah percaya bahwa dosamu sudah diampuni, sudah diangkat anak jadi pewaris, maka yang saya katakan sikap hidup kita bagaimana? Tidak berdiam diri tetap doa, tidak berdiam diri tetap sembahyang, tidak berdiam diri tetap ibadah, tidak berdiam diri tetap melayani. Amin. Tetapi yang lebih lagi penting adalah saudara harus hidup dengan penuh semangat. Saudara harus hidup penuh antusias, bergairah. Ini kata-kata yang mesti hati-hati kalau dipakai kata bergairah. Ya, makanya di sini dikatakan ayat 5, seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara. Demikianlah dia membangun engkau dengan menjadi suamimu. Seperti anak laki-laki muda belia beristri anak dara. Tidak mungkin saudara kemudian, males aku. Loh, mau sudah menikah nanti honeymoonnya di mana? Tidak usahlah, hidup sendiri-sendiri aja lah. Tidak mungkin kan? Tapi pasti mempelai laki-laki ini, wow, 1 tahun jangan kau ganggu aku. Aku mau honeymoon. Wah digundong bojone dong. Wah iki wekku. Bergairah gitu ya. Masa ada mantan nanya, ayo males. Gak mungkin ya. Maka saya katakan apa? Semangat, antusias, bergairah. Datang ibadah, antusias. Berdoa, semangat. Amin. Ketemu Tuhan, bergairah. Hei, kenapa kamu buru-buru? Aku sedang ditunggu sama Tuhan Yesus di rumah Tuhan. Datang bergairah. Oh, saya percaya. Percepatan pemulihan segera terjadi. Berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini hal yang sangat penting. Hidup berpegang pada janji Allah. Di situ ada pengharapan. Dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam dia ada pengharapan janji. Sebab dia kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saya kalau dalam keadaan yang sesek. Saya cuma mengucapkan firman Mazmur 117 ayat 2. Kasih-Mu dahsyat atasku Tuhan. Dan kesetiaanmu untuk selama-lamanya. Sudah cukup, dia cukup mengerti. Bahwa dia tidak akan tinggalkan aku. Bahwa dia tidak akan membiarkan aku jatuh dan tergeletak. Ya, dia percaya kalau aku percaya. Bahwa ketika aku jatuh, tidak akan sampai tergeletak.
tangan Tuhan akan menopang. Berikan kembali tepuk tangan. Nah, dan saya diajar Tuhan untuk berdoa tidak pernah memakai kata-kata saya sendiri. Selalu firman yang saya ucapkan. Amin. Dan kalau itu yang kita ucapkan, itu pula yang terjadi. Saudara, jadi ini yang coba kita pahami. Akhirnya, dan seperti girang hatinya di ayat 5b, seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Bayangkan saudara, mempelai laki-laki datang ditemani oleh banyak keluarganya. Dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong. Wah, mempelai perempuan juga sudah siap di depan rumah begitu. Tetapi yang laki ini datang. Ayo jalan. Ya. Kira-kira gimana nih yang perempuan? Atau mungkin yang perempuannya juga enggak girang. Lesu, melengkok, terpekek-pekek son. Yang laki-laki, loh ya apa ini? Saya ingat waktu saya nikah, ada acara temu. Waduh, yang pengen ketemu itu luar biasa. Karena apa? 1 bulan lebih saya dikurung, enggak boleh keluar, enggak boleh apa, enggak boleh telepon, enggak boleh apa-apa. Saya ditempatkan di mes, di mesnya PTP di Embong Tanjung. Nggak boleh sama sekali. Sampai saya mikir, kayak rupanya bojoku itu kayak apa ya. Terus aku selali gitu. Wah, begitu acara temu saudara, rame yang nganter ini. Wah, rampak-rampak berangkat mobil-mobil datang medun kandani. Engko Mas, engko ngene engko wis kebugironing muni ngene engko wis pas engko kira-kira perang meter ngono. Lah iki Mas tak gawani apa ki suruh ki engko sawatno Mas. Kena wah ngono sik ngono. Nggih. Wah itu tantenya Bu Sudini yang bisik saya terus itu sekarang tinggal satu itu dari sekeluarga ibu itu hanya tinggal satu kemarin datang di rumah. Wah itu yang bisik saya, wah begitu masuk belum waktunya itu mestinya saya di situ tuh baru lempar. Ini saya di sini udah enggak serantan saudara. Saya lempar beres gitu. Saking bantere ora kena dheke kena ibune saudara. Wah kowe kuwi. Ora salah nek mertuamu iki seneng karo kowe. Maksudnya ini cinta bukan cinta apa ya, tapi memang memang mertua saya itu enggak ada mertua kayak mertua saya itu enggak ada. Ya, dia sangat mencintai mantu yang satu ini. Yang dablek kurang ajar. Tapi akhirnya jadi pendeta karena doanya dia. Dia yang berdoa bertahun-tahun saudara. Ya doakan terus akhirnya bertobat juga ya. Dan malah lebih. Waktu saya datang laporan, Bu, saya dipanggil Tuhan untuk melayani, saya mau tutup usaha. Aku ki lek ndonga ki ora ngantek dadi hamba Tuhan. Meng berdoa kowe ki bertobat. Aku ora tau ndongake kowe dadi hamba Tuhan. Aja neko-neko. Tapi memang benar Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Seperti kuasa yang bekerja di dalam kita. Berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan Yesus. Maka saudara ini kasih Tuhan ada hal yang penting yang harus saya sampaikan pada ayat yang ke-6. Di atas tembok-tembokmu Yerusalem, kalau Tuhan sudah mau memulihkan satu kota, Tuhan mau memulihkan umatnya, maka Tuhan akan kirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga hidup saudara. Sama dengan ketika Presiden SBY mau datang ke Malang, 1 bulan sebelumnya dia sudah utusannya pas pampres yang sudah datang untuk lakukan sterilisasi. Di tempat di mana yang dia kunjungi, dijaga. Wah apalagi ini dan pun pasti punya gawe, repot sudah. Padahal urung teko, tapi udah sibuk semua. Yang tidak pernah pakai seragam, saya lihat seragaman semua. Tuhan lakukan itu. Di atas tembok-tembokmu Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai. Intelijen. Wow, pengintai kan intelijen. Ya, sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Sekarang ganti. Hai kamu, 6b. Yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Elekno terus Tuhan itu dengan
janjinya. Melalui apa? Doa. Artinya bukan berarti Tuhan, bukankah engkau sudah berfirman? Jangan seperti manusia berjanji. Engkau rupanya ketularan dengan janji manusia. Loh, malah diseneni Tuhan. Bukan kalimatnya saja diambil. Terima kasih Tuhan, engkau berfirman bahwa engkau setia. Engkau pasti memelihara kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Cukup. Amin. Ya, cukup saudara. Diingatkan terus atas Sion. Janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia. Biarkan dia tinggal tenang. Janganlah, terus ayat berikutnya. Janganlah biarkan dia tinggal tenang. Sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Amin. Maka kita, baik roh kita terus berdoa, sembahyang, jiwa kita, pikiran kita positif, pasti Tuhan pelihara. Pasti, amin. Positif terus, pikirannya positif. Demikian juga tubuh kita. Kita tidak tinggal diam. Ya, mulai menjalani kehidupan dengan cara yang benar, ya, yang biasanya menyelesaikan persoalan, tender ini, tender itu, bukan lewat pintu gerbang, tapi lewat pintu belakang, ya. Ya, tidak dilakukannya lagi, dikatakan pada ayat yang ke-10, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkan batu-batu dan tegakkan panji-panji untuk bangsa-bangsa. Yang biasa main selintat-selintut, kalau saudara siap mau dipulihkan, saudara tidak akan lakukan itu lagi. Semua transparan. Semua dilakukan dengan jujur, semua dilakukan dengan sportif. Amin. Pasti Tuhan akan melanjutkan restorasinya. Mari berikan tepuk tangan. Lewat pintu gerbang itu artinya dalam pengawasan, resmi, legal. Saya seringkali peringatkan bisnismen kalau sudah mengalami masalah. Saya seringkali sudah, Anda percaya terhadap pertolongan Tuhan? Ya. Kalau gitu cara lama tinggalkan. Suap menyuap, sogok menyogok, ya tinggalkan. Sekalipun Anda jualan oli, jangan lagi pakai cara itu kamu lakukan. Apa artinya? Pelicin, tak lunyu aja. Ya, jangan lagi sudah. Main terang-terangan, melalui pintu gerbang, ya jangan lakukan. Jadi harus mulai dengan cara yang benar. Dan saya tidak terlalu sering, tapi pernah juga sebelumnya katakan, Pak gini, apa gini, dan sebagainya. Saya katakan, Pak, saya menghormati Bapak dalam tugas. Kalau memang saya salah, tilang saja saya. Tolong Bapak tulis, tilang aja. Memang saya salah kok, tilang aja. Bapak ini siapa? Lu, yobo. Vendeto. Ya. Bisnis juga begitu saudara, sudah berhentilah dengan cara-cara lama. 2014 percaya, ini tahun pemulihan mulai bekerja di Indonesia. Pastikan. Mulai hari ini masih ada waktu beberapa bulan untuk saudara merubah oversnelling atau ubah haluan saudara. Cara-cara yang lama tinggalkan. Saya ingin mengajak saudara menikmati waktu pemulihan Tuhan. Menikmati karya penggenapan janji Allah. Menikmati waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Sehingga akan digenapkan saudara ayat 11. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya. Saya ngerti artinya upah jerih payahnya. Korban dia di atas kayu salib tidak sia-sia. Saudara akan disebutkannya sebagai bangsa yang kudus ayat 12. Amin. Tetapi lebih dari itu ayat 11b. Sesungguhnya mereka akan menjadi upah jerih payahnya. Ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara akan menjadi rombongan Raja Kemuliaan. Saudara tidak di belakang Raja Kemuliaan. Saudara berada di depan Raja Kemuliaan. Kalau ada manten itu, manten ya, di depan anak kecil-kecil itu apa namanya? Yang jalan di depannya. Pengiring yang di depan, Breadmeasure. Holland spreken ya. Breadmeasure. Like that.
saudara akan berjalan di depan mempelai laki-laki surgawi. Disebutkan sebagai orang akan menyebut mereka bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita Yesus. Sekali lagi sikap kita adalah percaya bahwa dosamu sudah diampuni. Amin. Percaya bahwa saudara sudah diangkat menjadi anak teman pewaris Tuhan. Percaya dan mulai jangan berdiam diri. Tetap doa, sembahyang, tetap ibadah, tetap melayani. Amin. Lakukan semuanya dengan teguh berdiri. Orang yang pegang teguh janji Allah, kuat pengharapannya. Sekali lagi katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang baik.